Drama baru di dunia skincare kembali memanas setelah sosok yang dikenal sebagai Doktif melaporkan akun Miss Gosip alias Intan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 16 Maret 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang disampaikan melalui media sosial dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Dalam keterangannya kepada awak media, pihak Doktif menyebut akun yang bersangkutan berpotensi dikenai tindakan hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan penyitaan akun apabila terbukti melanggar aturan yang berlaku. Menanggapi laporan tersebut, Miss Gosip justru memberikan respon keras melalui media sosial. Ia menyatakan tidak gentar menghadapi proses hukum dan menilai informasi yang selama ini ia sampaikan merupakan fakta. Dalam pernyataannya, ia bahkan menantang pihak Doktif untuk membuktikan kebenaran klaim produk yang selama ini dipromosikan kepada publik. Konflik ini kembali memicu perhatian netizen yang budiman karena menyentuh isu sensitif mengenai promosi produk skincare yang disebut memiliki klaim berlebihan hingga sempat menjadi sorotan BPOM. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Miss Gosip diduga dilaporkan oleh dokter detektif. Miss Gosip, lu ngapain sih? Ya, tiba-tiba banget kemarin syariah, tiba-tiba sekarang kumat lagi. Gak tahu kok kenapa. Perasaan kemarin anteng-anteng aja, tenang-tenang, enak, tentrem. Sekarang gak tahu kategori kumat kayaknya. Ya, aduh, kayak mana ya Miss Gosip ya? Ya kalian paham-paham aja lah. Hari ini Senin 16 Maret 2026 di Polres Jakarta Selatan, Doktif resmi membuat laporan polisi terhadap Miss Gosip alias Intan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman hukuman 4 tahun. Bahkan tak hanya itu, kepada awak media, Doktif mengatakan bahwasanya akun Miss Gosip ini juga akan terancam dilakukan penyitaan. Lantas seperti apa tanggapan Miss Gosip setelah dirinya tahu Doktif melaporkan dirinya di Polres Jakarta Selatan? Miss Gosip dilaporkan atas pencemaran nama baik. Apa yang dia katakan itu semua tidak ada faktanya. Siap-siap Miss Gosip, kamu bakalan dijemput. Makanya kalau ngomong itu pikir-pikir dulu Miss Gosip. Udah bagus kau pulang kampung aja Miss Gosip ya. Malah huru-hara terus kerjaan kau. Pikirkan keluarga kau, anak-anak kau. Ngapainlah kau hidup sendiri di Jakarta itu? Huru-hara lagi kerjaan kau. Kok kalau nggak huru-hara nggak makan ya Miss Gosip? Huru-hara boleh, tapi jangan penggiring opini. Semoga Miss Gosip segera masuk jeruji besi. Ini ada apa sih rame-rame itu Miss Intan sama Doktif? Jadi kalau aku lihat sebetulnya ini misunderstanding aja antara opini yang dikeluarkan sama Miss Gosip alias si Intan itu sama opini yang dimiliki oleh Doktif. Jadi sebetulnya berawal semuanya itu dari banyaknya komen. Kayaknya ya, karena di aku juga muncul komen-komen seperti itu. Kayak gini nih. Bukan maksud untuk membela siapapun. Si Miss Gosip alias si Intan itu kemudian dia menemukan bahwa ternyata DRL itu adalah investor dari New Lab. Karena memang beritanya ada di mana-mana, Besti. Nih, ini penelaahan aku ya. Kemudian dia punya opini bahwa DRL itu masih di New Lab itu karena memang tidak ada pemberitaan resmi bahwa DRL sudah tidak ada di New Lab. Saran doang ya, terserah mau dilakukan atau enggak, itu menjadi kewenangan dari New Lab. Cuma ada baiknya untuk menimbulkan trust dari masyarakat itu dibikinlah misalnya press con atau pers release diberikan kepada media bahwa semenjak tahun sekian DRL sudah tidak berada di New Lab. Jadi menurut aku masing-masing berbicara sesuai faktanya yang mereka miliki. Ya dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Masing-masing punya opini, tapi memang faktanya di lapangan, di berita, di googling, dimanapun itu memang belum ada pernyataan dari New Lab bahwa DRL sudah tidak ada atau sudah tidak menjadi komisaris lagi di situ. Tidak ada pernyataan resmi gitu kan. Biar nggak kejauhan ya, karena yang satu teman aku juga susah ya kan di tengah-tengah ya nggak. Soalnya memang dilihat juga New Lab ini kan senangnya sesuatu yang berekor-rekor gitu kan. Rekor muri lah, rekor apa gitu. Waktu sama DRL dia juga melakukan hal tersebut. Kemudian sama Doktif pun dia melakukan hal tersebut. Jadi patternnya tuh sama gitu. Makanya banyak orang akhirnya berasumsi bahwa ini sebetulnya manajemennya sama ini gitu.
teruntuk kau Miss Gosip. Ya, boleh-boleh aja kau menyuarakan apa yang menurut kau benar, apa yang menurut kau itu wajib untuk disuarakan, ya kan? Tapi pandai-pandailah kau dalam berbicara. Bukan apa, kau hanya orang baru yang dijadikan orang, diduga ya kau cuma dijadikan kambing hitam sama orang-orang yang berduit. Kau jangan pernah berpikir bahwasanya nanti endingnya sama kayak Nikita Mirzani. Setelah kau caci maki, kau hina, ya kan, kau kata-katai sesuka jidat kau, terus nanti endingnya kau jilat lagi, terus Nikita Mirzani baik lagi. Jangan kau samakan kayak Doktif. Doktif orangnya nggak kayak gitu. Doktif orangnya tegas, beda sama Nyai orangnya masih ada rasa iba. Kalau Doktif kalau salah tetap salah, beda cerita ya. Semua kesempatan baik itu nggak datang 2 kali ya. Kemarin mungkin kau bernasib baik, makanya Nyai itu nggak mau mempermasalahkan kau. Kan sayang nanti mukamu udah cantik, udah mancung-mancung hidung, udah glowing. Jangan sampai nanti endingnya masuk lagi yang kedua kali. Sayang nanti hidungnya nggak lanjut perawatannya, nanti bolong, nanti skincare-nya terhenti. Siapa kemarin yang bilang kalau si Miss Gosong ini, kalau si Miss Gajah Duduk ini yang beratnya 100 kilo ini berubah? Siapa yang bilang? Berubah apanya? Berubah kalau ada keuntungannya, ya kan? Dia itu selagi menyerang si dokter detektif karena Doktif itu menyerang klinik tempat dia OP. Jadi klinik ini tuh sengaja OP dia, ya kan? Entah kah endorse atau apa atau potong harga, kan kita nggak tahu, ya kan? Kalau kita lihat dari keuangannya si Gosip, mana ada dia uang untuk OP, ya kan? Walaupun banting harga. Jadi klinik ini tuh sengaja nih ngambil dia, ya karena mulutnya dia itu yang bodoh, ya nggak sesuai mulut sama isi otak. Karena kenapa aku bisa bilang begitu? Karena setiap dia bikin video, dia tuh baca teks, guys. Jadi apapun yang sudah ditulis sama orang-orang yang ada di belakangnya, sama backingannya itu yang sama bodoh sama dia itu, jadi dia tinggal ngebaca aja. Makanya matanya melotot aja gini. Beda sama aku mah nggak perlu scripting, nggak perlu apa-apa. Apa yang ada di otak aku langsung aja aku tuangkan di sini, ya. Jadi dia sedang menjatuhkan Doktif nih. Dia sedang mengkoreksi nih produk-produk Doktif, katanya inilah itulah. Siapapun kalian yang sudah pernah memakai produknya si Doktif, ayo coba dipersediakan komen di sini apa iya. Setelah kalian pakai, lama nggak pakai terus menghitam apalah apa iya gitu. Coba kalian komen di sini, kalian punya hak untuk komen. Ya aku pengen tahu nih ya. Jadi intinya itu si Miss Gosong ini tuh lagi ngejatuhin Doktif karena Doktif membuka aibnya si klinik tempat dia OP itu. Ya kan nggak mungkin dikasih diskon untuk OP terus dia nggak ngebela, ya kan nggak mungkin ya. Jadi kalian paham kenapa si Miss Gosong, si Miss Gajah Duduk nih, yang gunungnya besar itu, kenapa dia ngejatuhin si Doktif? Ya karena disuruh sama klinik itu, klinik yang sudah bikin ratusan orang rugi, cacat secara fisik. Kalian tahu ya? Kalian tahu kan? Tahu lah.